Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di Al-Amin Channel berbicara tentang wirausaha. Di video kali ini, saya ingin kembali mendorong semangat kawan-kawan yang sekarang sedang berprofesi sebagai seorang salesman, sebagai seorang penjual, seorang pelaku usaha, atau yang mau masuk ke dunia wirausaha, yang masih ragu apakah salesman itu merupakan profesi yang menjanjikan atau tidak, masa depannya bagus atau tidak, atau juga mungkin kawan-kawan yang ketika diajak berjualan yang tidak bisalah, tidak berbakatlah, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin berbagi cerita yang berasal dari sebuah keyakinan yang tumbuh dari perjalanan, karena takdir Allah, saya menjadi seorang pedagang sudah dari semenjak umur 6 tahun, kelas 1 SD, dan profesi itu sampai saat ini terus saya jalani. Nah, di dalam perjalanan saya berusaha untuk mencari rujukan bagaimana menjadi seorang penjual yang baik, menjadi seorang salesman yang baik. Nah, mudah-mudahan cerita-cerita di video-video singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Yang pertama sekali yang ingin saya yakinkan kepada kawan-kawan semua bahwa salesman itu, penjual itu merupakan pintu masuk, merupakan pijakan utama untuk kita bisa masuk menjadi seorang pelaku usaha, menjadi seorang bisnismen yang insya Allah nanti akan mengantarkan kita menjadi seorang yang sukses secara finansial khususnya. Nah, kalau kita merujuk kepada orang-orang kaya saat ini, baik di dunia maupun di Indonesia, kalau kita lihat sebagian besar mereka adalah pelaku usaha dan mereka adalah penjual-penjual yang hebat. Nah, artinya kalau kita memilih jalur ini, tracknya sudah benar. Untuk memulai berjualan itu juga tidak sulit. Tidak banyak yang perlu diketahui. Nah, di beberapa video sebelumnya kita sudah mengulas dan saya ingin mengulanginya lagi bahwa berjualan itu tidak sulit. Tapi kembali bahwa ini adalah ilmu praktik, jadi harus latihannya yang banyak. Membaca buku teori tentang penjualan, tentang pemasaran, tentang wirausaha sebanyak apapun, ketika kita tidak mulai berjualan, tidak mulai praktik, itu nggak ada artinya. Nah, langkah yang paling efektif itu adalah kita mulai berjualan, nanti belajarnya sambil berjalan saja. Penjualan itu hanya terdiri dari 3 unsur. Kemarin kita sudah bahas bahwa penjual, produk, pembeli. Penjual, produk, pembeli. 3 unsur ini saja. Ketika kita bisa menjadi penjual yang baik, mampu membangun personal branding yang baik, penjual yang bisa dipercaya, kita paham dengan produk atau jasa yang mau kita jual secara detail, sehingga kita bisa presentasikan kepada konsumen dari perspektifnya konsumen, bukan dari sudut pandang kita, sudah. Jadi itu. Nah, kuncinya juga cuma satu, harus terampil menawarkan. Nah, ketika terampil menawarkan, kita tahu kapan mau menawarkan, bagaimana cara menawarkannya, tekniknya seperti apa, juga sudah cukup. Nah, satu di antara yang penting juga keterampilan yang kita miliki, yaitu keterampilan beradaptasi dengan orang lain, dengan orang yang baru kita kenal. Nah, itulah kemarin teorinya yang kita sebut dengan teori menyamakan gelombang. Karena begini kawan-kawan semua, kalau kita berjualan hanya di dalam ruang lingkup orang yang kita kenal, itu pasarnya akan sempit. Karena bisa jadi target market dari produk dan jasa kita bukan orang di sekitar kita. Nah, artinya kita harus mencari keluar. Nah, keterampilan membangun relasi, berhubungan dengan orang lain, ini merupakan keterampilan yang mesti dilatih. Dan itu bisa mengalir dengan sendirinya. Nah, saya ingin ilustrasikan begini. Ketika kita sudah paham dengan beberapa teori ini, 1, 2, 3, 4, 5, itu sama dengan kita sudah paham dengan ketika kita mau belajar nyetir, kendaraan manual itu ada gasnya, ada remnya, ada koplingnya, ada setirnya. Kita sudah tahu dengan itu kita sudah mulai bisa berjalan. Itu sudah cukup untuk kita mulai berjalan. Nah, artinya di perjalanan nanti kita tinggal belajar dengan sendirinya kapan saatnya kita gunakan persneling rendah, kapan speednya harus ditambah, kapan RPM-nya harus dipacu dulu baru dipindahkan. Itu butuh latihan. Nah, ketika sudah mahir kawan-kawan semua, medan itu hampir sama semuanya. Kalau kawan-kawan biasa jalan jalur Pantura antara Jakarta sampai Denpasar sana, atau lewat selatan ke Yogyakarta, atau mungkin juga jalur Sumatera, lintas Sumatera mulai dari Lampung sampai ke Medan, lintas Kalimantan dari Banjarmasin ke Palangkaraya, lintas Sulawesi mulai dari Palu, Gorontalo, Manado, medannya hampir sama.
Kalau kita sudah terampil nyetir mobil, hanya butuh waktu 5-10 menit, kita sudah paham cara bawa mobilnya sama. Nah, berjualan juga begitu. Ketika kawan-kawan sudah mahir berjualan, itu sudah cukup. Mungkin saat ini jualannya baru sekali transaksi ratusan ribu, sehingga keuntungan atau komisi yang didapatkan dari berjualan itu baru puluhan ribu. Nah, nanti tinggal loncat ke transaksi yang ratusan juta, yang keuntungan dan komisinya bisa puluhan juta. Caranya sama, tekniknya sama, tingkat kesulitannya juga sama. Nah, apa yang kita miliki keterampilan di sini tinggal pindah ke sini. Nah, artinya kalau sudah pindah ke sini, hasilnya otomatis besar. Sama dengan nyetir itu tadi, ketika sudah mahir di Jawa, loncat ke Sumatera, mau ke Kalimantan, mau ke Sulawesi, Medan itu sama. Ketika sudah bisa jualan, sudah mahir jualan, sudah biasa ketemu dengan ibu-ibu RT atau mengisi arisan yang sekali transaksi dapat untung 500 ribu, 300 ribu, nanti loncat ke yang puluhan juta, sudah tinggal alamiah saja nanti akan mengalir dengan sendirinya. Nah, mulainya dari mana? Mulai saja dari hal-hal yang apa yang bisa kita jual, yang tampak. Mungkin di awal akan berpikir, apa yang mau saya jual, bagaimana cara menjualnya. Itu wajar karena memang kita baru memulai. Tapi nanti kalau sudah mahir, kawan-kawan akan melihat apa yang ada di sekitar kita seperti barang yang bisa dijual, bisa menghasilkan. Nah, kalau sudah melihatnya seperti yang kedua itu tadi, itu sudah jadi. Jadi kawan-kawan, salah satu cara untuk kita bisa sukses secara finansial itu adalah belajar jualan. Sudah tepat ini jalurnya. Mungkin saat ini di masa pandemi ini banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, banyak yang risau apa yang mesti saya lakukan. Berjualan adalah pilihan yang paling tepat. Berjualanlah, mulailah dari berjualan. Memulai bisnis pun kawan-kawan semua, itu jauh lebih efektif, lebih simpel ketika kita terampil menjual. Karena bisa menjual dengan bisa membuat produk, itu tingkat kesulitannya berbeda. Orang yang mampu membuat produk tapi tidak mampu menjual, ini jauh lebih sulit. Artinya kalau saya memakai falsafah, mudah-mudahan ini juga nanti bisa diterapkan, barangkali juga cocok untuk kawan-kawan semua. Mencari barang yang bisa dijual dengan menjual barang yang bisa dibuat, itu jauh lebih sulit menjual barang yang bisa dibuat. Ilustrasinya begini, mungkin banyak yang bisa memasak, banyak yang bisa membuat makanan enak, tapi belum tentu bisa berjualan. Tapi orang yang mahir berjualan, melihat pasar, mencari masakan atau makanan yang bisa dijual itu mudah. Jadi mulailah berlatih dari menjual apa saja yang ada di sekitar kita. Tidak terlalu sulit, yang penting coba saja, jual saja, tawarkan saja kepada orang, nanti akan berjalan dengan sendirinya, akan mahir dengan sendirinya. Seperti kita belajar mobil itu tadi. Cukup kita ketahui mana setir, mana gas, mana pedal rem, mana kopling, kita paham dengan fungsinya, nanti jalan saja. Ya mungkin akan nyasar, akan nabrak-nabrak di perjalanan, itu merupakan suatu hal yang wajar. Jadi kembali sekali lagi saya yakinkan berjualan adalah jalur yang tepat. Nanti di video-video selanjutnya kita akan bahas hal-hal yang lain mungkin terkait dengan pemasaran. Artinya kalau kita sudah mulai membuat produk, tentu resikonya sudah agak lebih naik setingkat. Kita harus paham juga dengan positioning, diferensiasi, brand, bagaimana kita membangun diferensiasi, membangun brand, berpromosi, dan lain sebagainya. Itu sudah merupakan keahlian turunan yang nanti akan mengalir dengan sendirinya. Ikuti terus Al-Amin Channel, kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.